Wah, nggak nyangka ya teman-teman, belum ada setahun tapi udah punya tamunya sebanyak ini di berbagai kelas. Wassalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky Haji, welcome to the club. Oke, di video kali ini saya akan sharing berkaitan dengan kelas-kelas yang ada di dunia Mini 4WD, terutama di daerah Semarang ya teman-teman, karena saya itu berada di daerah Semarang, jadi ya nanti mungkin akan lebih banyak regulasi-regulasi yang ada di kota Semarang gitu, terutama yang pernah saya ikuti. Secara umum, kelas di dunia Mini 4WD itu ada 3 ya, kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang ya. Pertama ada STB, yang kedua ada side dumper, yang ketiga ada STO. Sebenarnya ada satu lagi yaitu slope ya, yang ya kenceng-kencengan gitu. Cuma yang umum untuk zaman sekarang itu ada 3 ini teman-teman. Itu yang pertama ada tadi STB, side dumper, dan STO gitu. Cuma di video kali ini hanya beberapa yang ingin saya contohkan karena saya hanya mengikutinya ya kelas-kelas itu teman-teman. Karena ada yang banyak lah ya yang bertanya di TikTok ataupun di YouTube, "Bang, buat pemula itu baiknya kelas yang mana yang saya ikuti?" Nah, di sini juga mungkin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman itu. Yang pertama, berdasarkan urutan dari mobil yang sudah saya klasifikasikan, yang pertama ini adalah kelas STB ya teman-teman. Ya, bisa disebut juga sebagai STBO ataupun Standar Tamiya Box Original ya. Atau ya standar Tamiya Box biasa lah ya gitu. Jadi STB Box juga bisa, tergantung dari siapa yang megang eventnya. Terus ya biasanya namanya juga beda-beda gitu. Cuma secara keseluruhan itu secara umumnya sama ya. Nah, ciri-ciri dari STB itu dia ya bawaan dari boxnya teman-teman. Jadi tidak dikurangi atau tidak ditambahi gitu. Nah, ini dia contoh dari STB, dia memang bawaan dari boxnya teman-teman. Ini contoh Super 2 ya, Neo Trader ZMC. Kemudian ini ada Victory Magnum ya. Walaupun sebenarnya ini contohnya agak salah karena STB itu biasanya didominasi oleh SFM ataupun air chassis ya teman-teman. Paling enak buat mainan STB ya. Kalau Super 2 kayak terlalu liar gitu teman-teman. Gitu. Dan disclaimer lagi teman-teman, kalau ada yang ya mungkin si paling tahu atau sepuh ya biasanya, wah itu salah tuh kelasnya gitu. Disclaimer lagi, yang saya jelaskan di sini adalah kelas yang pernah saya ikuti di Semarang gitu. Jadi per daerah itu biasanya kelasnya beda-beda teman-teman regulasinya gitu. Ada yang mungkin di sini ada regulasi ini, ternyata di daerah ini beda gitu. Cuma secara umum itu hampir sama ya, cuma ya beberapa part aja mungkin yang dikurangi atau ditambahi begitu. Jangankan per daerah, per event aja biasanya regulasinya beda teman-teman. Begitu. Nah, kelas yang kedua, ya ini masih STB sih ya, masih belum sampai side dumper, berarti masih STB. STB aja dibagi-bagi lagi teman-teman. Pertama ada STBO tadi, STB box yang original, kemudian ada STB plus. Nah, STB plus itu biasanya seperti ini, yang saya contohkan ini Broken G Black Special Edition. Dia pakai chassis SFM ya. Dan STB plus itu biasanya hanya boleh ditambah satu part ya. Ya kalau di sini contohnya roller misal gitu. Dan untuk dinamonya, nah ini dinamo ya paling penting. Dinamo itu hanya diperbolehkan menggunakan dinamo Mabuchi. Ya, ini contohnya seperti ini. Dinamo Mabuchi ataupun dinamo bawaan dari boxnya. Nih ya, masih dinamo Mabuchi putih atau SMC. F130 kalau nggak salah jenisnya. Jadi tidak boleh menggunakan dinamo di luar daripada Mabuchi. Dinamo putih ini, dinamo bawaan boxnya. Begitu pula untuk STB Plus ya, dia juga masih menggunakan dinamo Mabuchi gitu. Nah, masih di kelas STB itu ada namanya STB-C atau STB Cross ya. STB Cross Box itu biasanya dia boleh menggunakan part dari box lain ya, entah itu rollernya, entah itu brake setnya itu. Cuma dengan sasis yang sama gitu. Misal gini, ini contoh aja ya. Ini kan sama-sama air chassis gitu. Nah, ini bisa di cross nih, entah itu bannya yang tadinya medium jadi yang tadinya medium jadi large misal gitu. Begitu pula untuk rollernya.
Terus masih di dunia STB itu ada STB Plus ya. Tadi udah STB Maxtone maksudnya. STB Maxtone itu seperti yang ada di layar teman-teman ini ya. Contohnya ini. Ini adalah contoh STB Maxtone. Kenapa dia disebut sebagai STB Maxtone? Ya. Karena pertama ya, dia boleh menggunakan regulasinya, dia bisa menggunakan salah satu upgrade part ya, tapi hanya satu aja teman-teman gitu. Contohnya ini saya menggunakan upgrade part brake set for air chassis ini, jadi boleh menggunakan brake set for air chassis ini. Terus kemudian untuk bannya boleh menggunakan ban marun gitu, ditembus juga boleh, dibubut juga boleh dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Rollernya juga tidak terbatas, saya menggunakan roller naga asalkan rollernya itu menggunakan roller plastik begitu teman. Dan untuk dinamonya juga karena ini adalah Maxtone, jadi boleh menggunakan tone series seperti ini. Saya contohnya menggunakan top tone ya, ini teman-teman, warna merah nih. Nah, jadi boleh menggunakan tone series. Yang mana tone series itu berarti terdiri dari yang pertama ref tone, yang kedua atomic tone, yang ketiga talk tone. Nah, talk tone itu yang sering banget dipilih oleh para racer karena ya kenceng gitu torsinya. Itu untuk dunia STB, dari mulai STBO sampai STB Maxtone tadi ya teman-teman. Kelas selanjutnya yaitu side damper. Nah ini saya kasih contoh ini aja teman-teman. Walaupun sebenarnya ini masuknya kelas selanjutnya ya, di kelas BMAX ya. Karena dia menggunakan FRP karbon. Tapi secara umum kelas side damper itu seperti ini. Ya dia menggunakan damper kiri dan kanan ya, side dampernya. Karena dia menggunakan FRP biasa ya. Terus kemudian dia boleh menggunakan upgrade parts sesuai dengan regulasi. Misal FRP dibatasi untuk bagian depan berapa gitu, underguardnya, kemudian ada brake-nya gini. Terus kemudian roller ya. Biasanya kalau misalnya untuk side damper itu hanya dibatasi 3 pasang ya, berarti ada 6 roller. Satu pasang, 2 pasang, 3 pasang. Jadi biasanya kalau side damper seperti itu. Terus kemudian dia tidak boleh menggunakan FRP karbon. Ini kan pakai FRP karbon ya. Terus kemudian untuk dinamonya maksimal tone series ya. Jadi tadi boleh menggunakan ref tone, atomic tone ataupun torque tone. Walaupun racer sebagian besar racer itu menggunakan torque tone ya. Dulu torque tone itu sempat menjadi dinamo yang paling langka karena sering dipakai oleh para pemain side damper. Nah, fun fact-nya, side damper itu ditemukan di Indonesia loh teman-teman, karena ya di Jakarta lah ya. Jadi komunitas tamunya di Jakarta itu sebagai penemu dari kelas side damper yang kemudian Jepang juga mengikutinya. Di Jepang itu sebenarnya kelasnya itu adalah BMAX ya teman-teman, tapi karena ya mungkin biar low budget ya menggunakan FRP biasa sehingga disebut sebagai kelas side damper. Nah, untuk kelas update selanjutnya itu ada di kelas BMAX. Contohnya seperti ini. Sama aja sih sebenarnya sama yang ini teman-teman. BMAX ya, dia menggunakan part karbon ya ataupun FRP HG atau high grade ya. Entah itu dari segi ini ada underguardnya. Ini ada underguard, kemudian ada brake set. Sini ada FRP roller stay ya, nih. Terus kemudian ada ya damper ya seperti ini. Terus bedanya side damper dengan BMAX adalah BMAX itu menggunakan FRP HG atau high grade. Dan untuk dinamonya dia menggunakan dinamo dash series teman-teman. Ya ini saya gunakan adalah hyper dash teman-teman. Itu. Entah itu sprint dash ya. Sprint dash itu biasanya di lurusan enak. Dia mengenalkan kecepatan. Terus kemudian ada hyper dash yaitu yang middle. Kemudian yang ketiga adalah power dash yang dia mengenakan torsi ya. Terus untuk kelas tertingginya itu menggunakan ultra dash biasanya untuk kelas BMAX gitu. Dan untuk yang double shaft seperti ini, walaupun ini kelasnya bukan BMAX lagi tapi ini ke STO Rookie ya teman-teman. Itu adalah dia menggunakan pertama ada hyper dash, yang kedua ada mag dash. Itu teman-teman untuk double shaft ya gitu. Nah sekalian deh untuk di Semarang yaitu ada satu kelas yang cukup unik menurut saya, itu adalah kelas STO Rookie.
Nah, kelas STO itu sebenarnya lebih ke ya dia bukan side damper, dia bukan STO gitu, tapi ya STO Rookie dia lebih mendekati side damper tapi diperbolehkan menggunakan part-part HG gitu teman-teman. Seperti B-Max ya. Cuma dia boleh menggunakan ini hanging damper ya. Tapi syaratnya untuk STO Rookie ini itu plug and play teman-teman. Jadi tidak boleh dipotong, tidak boleh diamplas bagian part-partnya gitu. Untuk bannya boleh dibubut, boleh ditembus, dan dinamonya boleh menggunakan dash series sampai di ultra dash ya teman-teman. Itu juga boleh. Dan bedanya antara B-Max dan side damper serta STO Rookie. Nah, STO Rookie itu dia untuk rollernya itu bebas, boleh menggunakan berapapun dan ukuran apapun selama dia sesuai dengan regulasi Tamiya ya teman-teman. Dan dia boleh menggunakan aluminium roller sama seperti B-Max dan side damper. Dia boleh menggunakan aluminium roller ya, roller aluminium seperti ini. Ataupun kalau misalnya menggunakan roller naga ya seperti ini teman-teman. Ya, ini dia. Itu untuk bannya juga boleh menggunakan ban-ban tembusan ataupun ya yang boleh dibubut lah ya. Itu dia untuk STO Rookie ya, kelas terakhir yang berada di Semarang. Nah, uniknya STO Rookie itu dia boleh menggunakan ya semaksimal mungkin lah ya semua part, yang penting dia tidak dipotong. Sasis pun tidak boleh dipotong, sama seperti kelas side damper dan B-Max. Bodinya itu wajib dikunci, baik itu di belakang ataupun di depannya teman-teman. Kalau STO itu kan bebas ya, dia nggak kunci pun nggak masalah. Dan dia juga boleh menggunakan suspensi teman-teman. Let's go. Yap, itu dia dikit penjabaran tentang kelas-kelas yang pernah saya ikuti dan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kira-kira mulai dari mana dulu? Kalau saran saya sih mulai dari STB dulu teman-teman, biar lebih gampang dan nggak terlalu banyak memakan biaya gitu. Karena semakin ke kiri itu biayanya semakin mahal ya. Ini aja untuk karena dia STO Rookie, dia boleh menggunakan part-part replika teman-teman. Beda kalau saya damper itu wajib 100% original FRP gitu. Ataupun B-Max ya, dia ataupun STO ya, dia STO 100 misal, dia harus menggunakan part-part original Tamiya yang itu pasti harganya sangat mahal, bisa sampai 5 juta sampai 7 juta begitu. Ya, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen diskusi ataupun sharing atau menambahkan dari video ini, silahkan komen-komen di bawah ini teman-teman. Like kalau suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, share ke teman-teman lain biar tahu kelas-kelas apa aja yang ada di dunia Mini 4WD. Itu aja teman-teman video dari saya di kesempatan kali ini. Stay safe, keep healthy, and as always, see you until next time. Tetap di segmen Tamiya Snoop, yang sombong pasti klontang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.